Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang sangat istimewa ini dipenuhi dengan kenikmatan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, masih dengan tema pembahasan terkait adab seorang penuntut ilmu, yang insyaallah kita akan melanjutkan dari materi kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi, panduan etika metode dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada mukaddimah. Tasnya mukaddimah niki Pak nggih. Kalau menggunakan yang buku bahasa Arabnya halaman 14 niki. Kalau yang Indonesia kula mboten ngertos. Masih di awal-awal pembahasan, kita singgung sedikit terkait isi dari kitabnya, lalu kemudian kita akan jabarkan pembahasannya insyaallah taala. Kemarin kita telah menyebutkan bahwasanya Imam Az-Zarnuji membuat kitab ini berlandaskan ilmu yang beliau dapati dari para gurunya. Fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum thariqat ta'allumi. Maka saya punya keinginan, saya senang untuk membuat penjelasan lebih jauh tentang tata cara dalam menuntut ilmu. Ini salah satu kemuliaan seorang ulama, memperhatikan lingkungan dan juga kondisinya. Jadi ketika orang muslim itu tinggal di suatu lingkungan, dia tidak diam dengan keadaan samping kanan kirinya, tapi dia berusaha menjadikan lingkungan tersebut lingkungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Misalkan lingkungannya jauh dari syariat Islam, maka dia tidak akan terdiam, tapi berusaha menyusun program langkah dan lain sebagainya, sehingga lingkungan yang sebelumnya tidak kenal Islam semakin kenal dengan Islam. Atau misalkan mendapati masjidnya kurang begitu makmur, maka muslim yang hakiki dia tidak akan terdiam. Jazakumullah khair, masya Allah. Tidak akan terdiam, tapi dia akan berusaha menentukan langkah sehingga masjid-masjid yang di sekitarnya akan menjadi makmur. Nah, sebagaimana Imam Zarnuji melihat fenomena para penuntut ilmu pada zaman itu, lalu beliau mencetuskan, wah ini kalau saya membuat buku terkait tata cara belajar ketoknya cocok. Lagi ulama, ya, karena ilmunya banyak, ngoten nggih. Membuat satu buah kitab disusun untuk Untuk nanti bisa disebarkan kepada setiap para penuntut ilmu, sehingga perjuangannya ngaji awan esok sore bengi iki ora sia-sia, membuahkan hasil. Maka dibuatlah kitab ini. Ala ma ra'aitu fil kutubi. Beliau mengambil dari kitab-kitab yang telah beliau telaah. Ini menunjukkan meniti langkah menyusun suatu program itu tidak boleh sembarangan, harus berlandaskan berlandaskan survei, pembelajaran, tatabbu' wal istiqra, banyak membaca, banyak melihat pengalaman orang lain. Nah, sebagaimana beliau, saya membuat buku ini dengan melihat buku-buku yang telah ada, karya para ulama sebelumnya. Jadi beliau otomatis banyak membaca, kemudian disadur, dinukil, dikutip perkataan-perkataan ulama yang berkaitan tentang hal tersebut, lalu dijadikan satu
kitab atau satu susunan sehingga bisa diambil faedahnya lebih banyak. Wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Bukan hanya apa yang dia atau beliau baca dari buku-buku mawon, tapi beliau juga mendengarkan kajian ilmu dari para guru-gurunya. Masya Allah, seorang alim ulama disebut sebagai burhanuddin, petunjuknya agama atau burhanul Islam. Jadi beliau ini merupakan salah satu tonggak ilmu pada zaman tersebut, masih menyampaikan saya ini mengambil intisari dalam kitab yang saya tuliskan dari guru-guru para ulama yang saya dapati kajiannya. Nah, ini menunjukkan seberapapun tinggi ilmu seseorang harus tetap belajar, tetap sinau. Maka para ulama kita menyampaikan la yazalu al-alimu aliman idza yata'allam. Orang itu akan disebut sebagai alim, punya ilmu selama dia masih belajar. Ya ta'allam. Idza tarakat ta'alluma, kalau dia meninggalkan belajar, fahuwa ajhalu mimma yakunu, maka dia menjadi manusia yang paling bodoh bahkan sebelum dia punya ilmu. Jadi kuncinya adalah namanya orang berilmu tidak akan pernah berhenti belajar. Ketika dia mencukupkan belajar, wes ketoke cukup ilmuku wes dhuwur. Nah, berarti dia lebih bodoh dari sebelum dia ngaji. Nah, ini salah satu pakem bagi kita semua para penuntut ilmu untuk tidak pernah berhenti dalam ngaji, sinau, belajar terus dilanjutkan. Bahkan kalau misalkan notabene pun dados profesor, pun dados guru besar, dia tetap sinau, tetap belajar. Sehingga ilmunya tersebut akan terjaga di dalam hati dalam bentuk ilmu itu sehingga bisa disebarkan, terjaga pula dalam bentuk amalannya sehingga ilmunya bisa mengingatkan. Karena pastinya orang-orang itu kadang-kadang atau kita sendiri kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun. Nah, dengan ilmu inilah keimanan kita ini nanti akan semakin bertambah. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Namanya keimanan menika bertambah dengan at-ta'ah, ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kita berkaca pada diri kita masing-masing. Wah, coba akeh maksiat ya, pantesan ora apal-apal. Lah niki maksiat niki. Maka kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar diampuni dosa-dosa kita yang lalu, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, ini menunjukkan ulama pun masih belajar, masih ngaji. Nah, kalau ada orang jazakumullah khair. Ada orang ilmunya belum setinggi ulama, kemudian kok sombong kemakinya ranjama ra gelem sinau. Nah, ini dipertanyakan, ini berguru kepada siapa? Ini Burhanuddin, Burhanul Islam, tonggaknya Islam pada zaman itu. Niku nggih sinau, niku nggih ngaji. Bahkan ketika membuat kitab ini masih ngaji, masih belajar. Tiba-tiba ada orang baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, merasa paling berilmu di tempatnya, kemudian enggan untuk duduk pada majelis ilmu. Maka salah satu manfaat yang disampaikan para ulama kita, kenapa seseorang itu harus duduk pada majelis ilmu, untuk melembutkan hatinya, untuk menghancurkan batu-batu kesombongan dalam dirinya. Karena ketika dia duduk dalam kajian, dia akan mendapatkan insight yang baru, ilmu yang baru. Boleh jadi ilmunya pernah dia pelajari, maka akan semakin kuat ilmunya. Kalau misalkan dia mendapati hal yang baru, berarti bertambah ilmunya. Dados mboten enten rugine ngaji dan belajar. Raja'ad du'a li minar raghibina fihi al-mukhlasina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Nah, kemudian beliau menyampaikan tujuan dalam membuat kitab ini. Tujuan beliau harapannya adalah apa? Doa. Dengan harapan semoga orang yang membaca buku ini mendoakan saya. Masya Allah. Tidak ada royalti. Wah, aku gawe buku 90% gua aku ya. Tidak ada.
Beliau murni membuat kitab ini supaya orang yang ngaji, yang membaca buku ini mendoakan beliau kalau nanti sudah meninggal dunia. Dan terbukti Allah kabul niki, Allah terima. Akhirnya selama ratusan tahun lamanya kitab ini melalang buana di dunia, sampai detik ini masih dipelajari. Nah, ini salah satunya di masjid kita ini. Beliau sudah lama meninggal dunia, 700 800 tahun yang lalu, 7-8 abad yang lalu, tapi bukunya masih ada, masih dipelajari di berbagai macam tempat di belahan dunia Islam manapun itu. Nah, ini menunjukkan apa yang beliau tulis itu benar-benar mukhlisan lillahi ta'ala. Nah, maka beliau nyampaikan, saya ini nggak ngarep neko-neko, orang ngarep royalti, hanya ingin orang yang membaca buku ini mendoakan saya. Nah, ini berarti apa nih? Adab dalam mengkaji suatu buku adalah apa? Kita mendoakan sinten orang yang membuat bukunya. Misalkan panjenengan membaca nopo syarah nopo Riyadhus Shalihin, misalkan Imam Nawawi, doakan Imam Nawawi. Panjenengan membaca nopo misalkan Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani, doakan Ibnu Hajar Al Asqalani, mintakan ampunan kepada beliau. Nah, sunnahnya kita dalam membaca kitab siapapun orangnya, ada buku yang bermanfaat bagi diri kita, kita baca, maka kita doakan pemilik kitab tersebut agar Allah terima amalannya. Abil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Doa untuk apa? Doa didoakan agar dia selamat ketika nanti pada hari kiamat. Jadi tujuannya bukan hanya tema dunia, manfaat bagi umat, tapi tujuan lebih jauh, kebahagiaan hakiki, yaitu berada di akhirat. Muga-muga aku nggawe buku iki mengko selamat donya kalih akhirat. Indah sekali para ulama kita itu, Pak, menunjukkan bagaimana amalan besar ini ternyata niatnya apa? Sederhana, supaya didoakan doa keselamatan di dunia kalih dan akhirat. Ba'da mastaghfartullah ta'ala fihi wa samaitu ta'limal muta'allim tariqat ta'allumin. Setelah aku beristikharah, ada tema istikharah nih. Biasanya kita kenal niku istikharah hanya ketika dihadapkan pada posisi napa? Dua opsi misalkan. Meh kerja apa meh rabi sik. Opsi yang ngoten niku biasa nih. Atau mau napa? Kerja di sana, kerja di sini. Tema-tema donya mawon. Ternyata tidak seperti itu. Bahkan dalam tema beramal soleh itu juga dimasyrakkan untuk napa? Istikharah. Misalkan panjenengan ingin puasa sunnah, wah apa ya poso apa ya? Poso Daud atau Senin Kemis, napa Ayyamul Bid, napa niki? Istikharah. Minta sama Allah petunjuk untuk diberikan apa? Gambaran mana yang lebih utama saya lakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, sebagaimana Imam Zarnuji, ba'da mastakhartu. Setelah saya ini beristikharah kepada Allah, maka kubuat buku ini dengan memberikan judul napa Pak? Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allumi. Memberikan judul artinya adalah kalau secara bahasa gampangnya Ta'limul Muta'allim, ngajari wong sinau Tariqat Ta'allum, carane sinau. Gampangnya ngoten niku. Jadi beliau membuat buku yang isinya ada mengajarkan orang supaya bisa belajar dengan baik. Belajar yang napa niki Mas? Belajar yang membuahkan keberkahan. Nah, keberkahannya bagaimana? Kita bahas sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Az-Zarnuji rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan kepada kita semuanya mengenai apa? Fenomena pada zaman tersebut. Beliau melihat adanya fenomena para penuntut ilmu pada zaman tersebut. Niki menunjukkan namanya ulama niku napa? Melek zaman, melihat sekitar lingkungan, di mana pada zaman itu ternyata banyak para penuntut ilmu. Sangat banyak para penuntut ilmu, kathah niki banyak. Nah, otomatis namanya menuntut ilmu pasti apa? Diiringi dengan apa? Kesungguhan. Para penuntut ilmu yang sungguh-sungguhnya luar biasa, tapi kenapa dengan kesungguhan ini kok dia tidak sampai? La yasiluna, tidak sampai pada tujuannya. Mas, sampai tujuannya kenapa? Berkah, Bu. Yang dimaksudnya adalah apa? Keberkahan.
Jadi beliau mengatakan banyak para penuntut ilmu pada zaman tersebut wirawiri sinau ten pundi-pundi mawon, ternyata apa? Ternyata tidak sampai pada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ternyata setelah dikaji apa yang membuat mereka itu gagal sampai pada tujuannya, ternyata ada dua hal yang membuat para penuntut ilmu gagal. Yang pertama adalah kesalahan dalam metodologi, dan yang kedua adalah meninggalkan syarat atau ketentuan. Jadi kenapa didapati para penuntut ilmu gagal padahal wis tenanan wis sinau awan esok sore bengi kok ora berhasil? Wah, ternyata mengkerucut pada dua hal. Yang pertama kesalahan dalam tata cara dalam ia belajar. Yang kedua, dia ini meninggalkan syarat dan ketentuan yang harus ada dalam thalabul ilm. Nah, karena meninggalkan dua hal ini, mahrum min barokah. Dia tidak bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Mas, napa keberkahan ilmu itu? Keberkahan ilmu itu adalah mengamalkan, yang pertama. Yang kedua, keberkahan ilmu adalah apa? Mengajarkan, bisa mengamalkan, bisa mengajarkan. Tentu dua hal ini Bapak Ibu rahimakumullah kembali kepada kondisinya masing-masing. Mas mengamalkan yang bagaimana? Yo, monggo kersane jenengan pripun, sekuat panjenengan. Mas yang diajar siapa? Nggih monggo silakan siapa saja. Oh, aku gak usah ngajari tonggoku Mas, nggih mboten napa-napa. Oh, aku gak usah ngajari anak bojoku, nggih mboten napa-napa. Jadi orang-orang pada zaman ini, pada zaman Imam Zarnuji tidak sampai pada berkah ilmu, dia tidak bisa mengamalkannya, hafalannya banyak, ilmunya banyak, kenapa niku tiap hari ngaji sinau, tapi kok lisannya kok masih buruk, tapi kok ternyata dia masih dekat dengan kemaksiatan. Ada apa ini? Atau misalkan dalam tema ngajarnya, nah, dia punya ilmu banyak, tapi kok keluarganya kok buruk juga. Harusnya kan orang yang paling merasakan nikmatnya kepintaran seseorang, ilmunya seseorang sinten keluarganya. Kok ternyata nggak ada imbasnya sama sekali. Nah, dari sinilah, dari kegelisahan Imam Zarnuji inilah membuat kitab namanya apa Bu? Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, cara metodologi dalam menuntut ilmu. Mas, ini ilmunya diambil dari mana? Asalnya atau sumbernya dari mana? Beliau mengatakan, Mas sami'tu au ma qara'tu fil kutub. Pertama adalah apa yang saya baca, bacaan dari buku para ulama dibaca. Para ulama punya kitab-kitab buahnya, dibaca satu persatu, ditelaah, disimpulkan, dikutip. Sekiranya mana yang paling cocok dengan pembahasan kesalahan metodologi dan juga meninggalkan syarat dan juga ketentuan. Dicari, oh ini ternyata, oh metodologi, oh pantesan, pinter-pinter, sinaune gur pas jadwal kajian, oh baru kira atau dibuka bukunya, tulis, oh kenapa kesalahannya, jarang mengulang pelajaran, ditulis. Jadi beliau menyimpulkan, wah kenapa hafalnya bolong, wah iya balane sedino kadang-kadang dibuka, kadang-kadang mboten, wah berarti ada masalah dalam tikrornya, cara menghafalnya banyak. Nah, ini semua disadur dari bacaan yang diambil dari buku para ulama. Yang kedua, dari apa? Kajian ilmiah dari para masyayikh beliau, gurunya. Otomatis beliau juga memiliki guru yang banyak. Nah, dari majelis-majelis ilmu yang beliau datangi, dinukil, diambil. Oh, kata syekh ini 1 2 3 4 5 poinnya banyak. Dikumpulkan menjadi satu, maka jadilah kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi dengan isi atau susunannya 13 pasal secara umum yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. 2 atau 3 pertemuan runtut niku membahas 13 pasal dari mulai tema yang paling dasar tentang pemahaman kita kepada ilmu sampai dengan tema apa? Rezeki. Dan memang benar, penuntut ilmu niku otomatis waktunya akan habis napa Pak? Ngaji. Akan habis napa? Belajar. Mau ngafal Quran enggak bisa hanya 5 menit 10 menit mboten saged. Nah, kekhawatiran itu dijawab
dituliskan pasal tentang tema apa? Rezeki. Seakan-akan apa? Memberikan apa? Isyarat kowe iki nek sinau rasa wedi masalah apa Bu? Rezeki. Karena rezeki sudah ada yang nanggung. Tapi ilmumu, amalanmu ini yang jadi pertanyaan. Rezeki sudah dijamin. Rezeki sudah ada yang ngatur. Rezeki tidak akan ada yang tertukar. Tapi amalanmu inilah yang belum terjamin. Kalau misalkan amalannya zong kosong mengke mlebet neraka otomatis. Kalau misalkan amalan iku kata berarti mlebet swarga. Itu kan salah satu inisial yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Sehingga kitab ini menjadi salah satu rujukan pada pondok-pondok pesantren, pada sekolah-sekolah umumnya, atau pada setiap orang yang menginginkan untuk ngaji belajar tema ilmu apapun untuk memahami 13 pasal ini dulu. Sehingga ketika nanti dia ngaji belajar, misalkan ngaji sinaun melihat gurunya, guru itu kan bukan nabi Pak nggih. Guru itu nggak manusia biasa. Melihat kekurangan beliau, ternyata guruku ya A B C D F G ora beda adoh saka aku nggih sami. Guru nggih manusia, tapi dalam tema ilmu wajib bagi kita untuk memuliakan sang guru. Kekurangan ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang keistimewaan dalam tema manusia hanya diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wujudnya. Nah, sekarang pembahasan kita Bapak rahimakumullah adalah kaitannya dengan yang namanya adab atau akhlak. Sebenarnya apa sih urgensinya sinau adab dan juga akhlak? Sebelum kita masuk pembahasan dalam pasal-pasalnya, kami ingin menyampaikan tentang urgensi dalam mempelajari adab dan akhlak. Baik, yang pertama, urgensi mempelajari yang namanya akhlak. Yang pertama, akhlak mulia ini merupakan apa? Wujud ketaatan. Wujud ketaatan seorang hamba kepada siapa? Kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang itu punya akhlak adab yang baik, berarti sedang apa? Sedang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia sedang taat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk punya akhlak yang baik. Karena Allah memerintahkan kita untuk ihsan, al-adl wal ihsan, bil adli wal ihsan. Dalam surah An-Nahl kalau tidak salah ayat 90, di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ultimatum bahwasanya Allah ini mewajibkan apa? Al-adl wal ihsan. Wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, sering dibaca ketika khutbah Jumat. Menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ihsan. Mas ihsan itu apa? Ihsan itu artinya apa? Berbuat kebaikan. Berarti ketika panjenengan punya akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik kepada orang tua, kepada yang lebih kecil, tandanya sedang mengamalkan perintah Allah berbuat ihsan. Atau dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat At-Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu atau Abu Dzar Al-Ghifari, masih sama, sering dibaca ketika khutbah Jumat juga. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, yang terakhir, wa khaliqin nasa, napa Pak? Bi khuluqin hasanin. Dan hendaknya kamu itu bermuamalah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan karakter adab akhlak yang hasan, yang baik. Ihsan niki hasan. Jadi ketika orang itu berbuat kebaikan dalam tutur katanya, lisannya dia baik, berbuat baik dalam kesehariannya, nolongi orang di jalan, sampai apa? Biasanya jalan itu enten tikus keplindus niku lho, Pak. Nah, dia mengambil tikus itu disingkirkan, niku nggih bagian dari ihsan. Niku nggih bagian dari adab. Selama tikus ini tersingkirkan dan terselamatkan motor mobil dari cipratan darahnya, ngoten nggih, maka sebanyak itu pula pahala yang diberikan kepada orang tersebut.
Nah, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang dia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan mudah mengamalkan dalam bentuk apa? Kesehariannya, wujud ketaatan. Yang kedua, akhlak mulia ini merupakan ciri pribadi muslim sejati. Jadi orang kalau punya akhlak mulia, akhlak karimah, tandanya dia ini muslim sejati, buatan muslim abal-abal. Loh, kenapa mas seperti itu? Oh iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bersama, sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi punya julukan apa Pak? Al-Amin. Napa niku artinya Al-Amin niku Pak? Karena terkumpul semua akhlak-akhlak terpuji dalam diri beliau, yang amanah, yang jujur, yang dia ini menyampaikan haknya, menunaikan, tidak pernah khianat. Itu Nabi Muhammad sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, punya julukan Al-Amin. Nah, ketika beliau diangkat menjadi rasul, ini ujian juga. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tapi yang kita saksikan adalah kalau misalkan orang itu punya akhlak mulia, tandanya dia ini muslim yang hakiki. Tapi kalau akhlaknya kok kebalik, mukallab, yang harusnya mencontoh Nabi kok malah napa niku ndablek misalkan, berarti dia bukan muslim sejati. Napa KW super mungkin niku, atau imitasi atau yang lainnya. Karena Nabi kita memberikan gambaran yang namanya muslim itu pribadinya harus baik. Mas, tapi kan kita nggak bisa sempurna. Kembali lagi, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Sekedar mboten napa-napa, berproses. Ilmu itu diamalkan dengan cara apa Pak? Berproses, sedikit-sedikit. Sekarang latih menjaga amarah, besoknya latih napa lisannya, besoknya latihan melihat matanya, lihat yang baik-baik saja, besoknya latihan tangannya, besok latihan kakinya. Ada prosesnya, semua butuh waktu. Maka bunyinya ayatnya adalah fattaqullaha mastata'tum, istata'a yastati'u, sesuai dengan kemampuan. Yang jelas apa? Berusaha. Nah, sesuai dengan kemampuan ratau sinau turu nggih, bermasalah juga. Dia sudah mengupayakan, tapi memang ilmunya Allah berikan sedikit demi sedikit, berproses, insya Allah masuk ke dalam tema muslim yang sejati tadi. Yang ketiga, adanya hubungan erat yang namanya akhlak dengan syariat Islam, baik secara apa? Secara akidah atau secara syariatnya. Jadi ada hubungan erat sekali Islam dengan tema akhlak karimah. Mas, apa hubungan eratnya? Kalau kita membaca Al-Quran niku Bu, kita akan mendapati disandingkan perkataan antara iman dengan amal napa Pak? Soleh. Contoh surat Al-Asr yang kemarin kita baca, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, terus apa Pak? Wa amilus sholih, iman dan amal soleh. Nah, bukankah akhlak ini buah salah satunya dari amal soleh? Orang yang berkata jujur setiap harinya berpahala mboten? Berpahala. Orang yang dia menjaga amarahnya, jangan menesu-nesu tapi rasido, berpahala mboten? Berpahala. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyandingkan tema iman dengan tema amal soleh, menunjukkan apa? Dua-duanya sama-sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Ada orang punya iman, ilmu dalam artian, tapi dia tidak beramal soleh, tidak ada gunanya. Ada orang dia mengerjakan amal soleh tapi tidak berlandaskan iman atau ilmu, tidak ada gunanya. Yang benar ada dia punya ilmu membuahkan keimanan diiringi dengan amalan soleh. Bahkan dalam hadisnya Mu'ad tadi sudah kita singgungkan tadi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah, iringilah as-sayyi'ah. Napa mas sayyi'ah? Sayyi'ah itu perbuatan buruk. Iringilah perbuatan buruk dengan hasanah. Hasanah itu apa Bu? Perbuatan baik. Allah tahu
Rasulullah tahu kalau kita itu pasti kadang-kadang berbuat sayyi'ah, kadang-kadang berbuat hasanah. Nah, dan biasanya pundi sing kathah niki, sayyi'ah atau hasanah niki? Pundi, Pak? Monggo dijawab ya Mbak piyambak nek ngoten niku. Kula mboten tumut nek ngoten niki. Sayyi'ah hasanah. Ketika orang berbuat sayyi'ah, apa kata Nabi? Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan itu akan apa? Menghapuskannya. Jadi ketika orang berbuat buruk, berbuat kemaksiatan, lalu diikuti dengan perbuatan baik, Allah akan menghapuskan perbuatan sayyi'ahnya. Ini konsep. Nah, jangan kemudian seperti setan. Setan iblis niku biasa godaane ngeten niki. Mas, jenengan niku pun kadung teles. Ya, ngeten nggih. Sudah berdosa. Sudah napa naudzubillah min dzalik dia berzina. Aduh aku zina ping pisan. Nah, setan bunyi. Kowe iki wis zina lho, Bro. Lanjutke wae, dolen awakmu, entuk duit penak, nggo tuku iPhone. Nah niki iblis. Niki setan. Konsep dalam Islam tidak seperti itu. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, iringilah dengan perbuatan baik. Tobat to gendang. Jangan sampai malah legalitas. Oh iya ya, wis kadung judi pisan menangi tak lanjutke wae. Ya, salah. Tidak seperti itu. Orang bermaksiat dilanjutkan dengan apa? Dengan kebaikan. Karena kebaikan inilah yang akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Niki wujudnya. Kaitan erat antara akhlak dengan syariat Islam. Yang keempat, yang namanya adab dan akhlak ini memiliki pengaruh. Pengaruh apa nih Mas? Pengaruh pembentukan karakter baik secara individu atau dalam cakupan lebih banyak yarhamukallah masyarakat. Individu atau masyarakat. Maksudnya bagaimana Mas? Masyarakat niku Pak tersusun dari beberapa keluarga, kan ngerti nih? Keluarga tersusun dari individu. Bayangkan kalau misalkan individunya niku orang personal baik, tutur katanya bagus, ucapannya baik, otomatis ketika dia menjadi keluarga, bagusnya pripun Bu? Keluarga yang baik juga, otomatis niku. Ketika keluarga 1, 2, 3, 4, 50 keluarga semuanya baik, otomatis akan membentuk masyarakat yang apa Pak? Yang baik, pasti. Jadi dari personal, masing-masing individu berusaha memperbaikinya dirinya sendiri, lalu kemudian akan menghasilkan keluarga yang juga baik. Keluarga baik digabungkan jadi satu, menjadi masyarakat yang baik. Ini menunjukkan adab akhlak ini bukan hanya permasalahan personal, tapi adab akhlak ini juga merupakan apa? Isu kemasyarakatan. Bukankah kita melihat di sekitar kita semakin banyak kemaksiatan dinormalisasi? Bukankah kita melihat di sekitar kita semakin minim atau merosotnya moralitas? Kenapa demikian? Karena masing-masing dari individunya tidak peduli, sehingga menghasilkan keluarga yang buruk juga. Keluarga buruk ketemu keluarga buruk, maka jadilah masyarakat yang apa Pak? Yang buruk. Impactnya luar biasa. Maka Islam itu bukan hanya menghadirkan pencegahan secara jangka pendeknya, tidak. Langsung kalau mau baik semuanya, potong dari awalnya. Siapa? Personalitinya. Individunya ditatar, dibaikkan, hatinya dibersihkan, aman harian dekat sama Allah, nanti akan menghasilkan keluarga yang istiqomah dalam ketaatan. Keluarga istiqomah dalam ketaatan dikumpulkan 1, 2 segala macamnya akan menjadikan masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dinamakan apa? Punya pengaruh dalam karakter individu ataupun masyarakat. Nah, berikutnya salah satu faktor yang berikutnya adalah disampaikan mengenai tema pentingnya akhlak adalah faktor pendukung dalam menyampaikan syariat Islam, atau gampangnya adalah apa? Dakwah Islam. Jadi dengan adab dan akhlak ini menjadi dakwah yang paling apa? Terasa impactnya. Karena orang-orang kasarannya yang tidak beriman, yang tidak pernah kenal Allah, yang tidak pernah membaca Quran,
Bagaimana dia tahu tentang ajaran Islam? Bagaimana dia tahu tentang ajaran Nabi Muhammad SAW? Dari mana mereka melihat? Mereka akan melihat dari sekitarnya, yaitu akhlaknya orang muslim. Nah, ketika dia menyaksikan, ada muslim yang masya Allah, sama orang tuanya takzim luar biasa, diambilkan makanan, dibelikan minuman, tidak mau tidur sebelum orang tuanya makan dulu misalkan, tidak pernah teriak-teriak, itu yang akan menjadikan dakwah. Sehingga orang-orang akan bertanya, iki bocah kok iso apik menceritane piye ya? Wah, ternyata itu ajaran Nabi Muhammad. Bertanya-tanya, siapa Nabi Muhammad? Belajar, akhirnya masuk Islam. Mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu terasa tema ini, meskipun memang harus ditanamkan. Misalkan di negeri luar sana, di Jepang, di Korea, di Eropa, banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena hidup di sana itu benar-benar orientasi dunia saja. Pagi, siang, sore, malam dunia. Ranggagas tonggone loro mati ra peduli, sampai bunuh diri pun di mana-mana. Melihat Islam, muslimin yang hidupnya kok harmonis, dua anak akeh, bukan pemahaman child free yang semakin digaungkan, ragilem dua anak, enggak, punya anak banyak, harmonis semuanya. Ketika sudah tua ada anak yang menjenguk, ini terpanggil. Orang-orang yang tidak pernah kenal ilmu syariat Islam menjadi nampak, kok iso ngono ya piye ceritane? Akhirnya mereka berbondong-bondong belajar syariat Islam, kenal dengan Islam, kenal dengan Quran, kenal dengan baginda Muhammad SAW, sampai akhirnya Allah berikan hidayah, kemudian masuk Islam. Maka gampangannya, Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya akhlak itu kenapa dijadikan yang paling penting dalam tema dakwah? Salah satunya maksudnya karena yang namanya adab dan juga akhlak ini disepakati oleh semua akal manusia. Sepakat, siapapun orangnya, apapun agamanya, derajatnya kayak gimana, semua sepakat, akal menyepakati kalau adab akhlak yang baik niku cong istimewa, tanpa perlu syariat. Semua agama pasti pengen namanya ada orang menghormati yang lebih tua. Semua sepakat tema itu. Lisan yang baik atau miso-miso, semua sepakat. Menunjukkan adab akhlak ini diterima semua kalangan manusia tanpa terkecuali. Kalau orangnya muslim, berarti apa nih yang kedua? Syariat Islam. Memang dalam syariat Islam tidak bisa dipisahkan antara adab akhlak dengan syariat, nggak bisa. Bahkan adab ini merupakan apa? Bagian dari syariat yang tadi kita sebutkan, amal soleh. Buah dari berilmu adalah apa? Amal soleh. Salah satu amalan soleh adalah apa? Adab akhlak yang baik. Dan yang ketiga, kita sudah muslim, sudah beriman, berarti ajaran dari para salaful ummah. Bukan hanya petunjuk 1-2 orang atau ustadz A ustadz B, bukan, dari zaman salaf dulu 3 generasi emas semuanya memuliakan yang namanya adab dan akhlak, semuanya tanpa terkecuali. Sampai dikatakan mempelajari adab akhlak sama halnya dengan mempelajari apa Pak? Quran, ilmu umumnya. Kita tahu yang namanya Quran diulangi berapa kali? 40 kali, 50 kali, 100 kali supaya mungkin kan kata para ulama kita, mempelajari adab akhlak sama dengan mempelajari menghafalkan Quran. Berarti temanya bisa nggak cuma dipelajari sekali? Tidak bisa. 2 kali, bukan sakit. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali, sehingga adab akhlak ini menjadi apa? Kebiasaan dalam keseharian. Atau kalau kita runcingkan lagi, Mas, yang dimaksud adab akhlak ini napa to janjano? Kok aku jek mumet Mas? Taib. Yang dimaksud adab akhlak ini Bapak Ibu sekalian, keselarasan antara ilmu yang dipelajari ditambah dengan amalan sehari-hari. Itu namanya adab akhlak. Keselarasan antara napa Bu? Ilmu kalian napa? Amalan. Ini namanya adab, ini namanya akhlak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu kuberikan bekal. Apa bekalnya? Akhlak yang mulia.
Tapi jangan namanya mengkerdilkan namanya akhlak itu sebatas khuluk, akhlak adab mau tidak. Karena khuluqu madza Al-Qur'an. Kata Bunda Aisyah, Nabi Muhammad itu kehidupannya, kesehariannya seperti Quran yang berjalan. Kan macam-macam ilmu dalam Quran. Salah satu temanya adalah apa, Bu? Adab dan juga akhlak. Jadi ketika seseorang mengamalkan namanya adab akhlak yang baik, berarti 1, 2, 3, 4, 5 poin tadi sedang dia amalkan. Dan dia pun juga sedang berdakwah. Mas, aku ra iso kaya jenengan niku lho Mas, ngomong akeh dodo ning masjid aku ra iso. Nek maju ngarep aku ndredeg Mas, langsung semaput misalkan. Tidak usah seperti itu. Cukup panjenengan niku napa? Beramal soleh, ditunjukkan di hadapan orang, orang melihat nyontoh. Wih, Pak D kok nyemplungke ning kotak infak, aku tak mau nyemplungke. Sudah, mandala ala khairin. Tanpa bicara, tanpa nasihat neko-neko, ada orang mengikuti apa yang kita lakukan. Itu namanya apa, Bu? Keteladanan. Menunjukkan dengan sikap. Jadi tidak ada alasan kita tidak menjadi seorang dai. Misalkan kita tidak bisa berbicara banyak di hadapan orang, tidak bisa menunjukkan dengan kata-kata ungkapan yang indah, bait-bait syair yang membuat orang napa niku terseduh-seduh misalkan, bukan masalah. Kita punya amalan keseharian, kita bisa melakukannya sesuai dengan apa? Ilmu yang kita miliki, kemudian diselaraskan dengan amalan keseharian kita. Itulah mengapa menjadikan yang namanya apa? Akhlak itu sebagai yang paling istimewa. Maka ketika orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan ragu untuk memilih akhlak mulia sebagai perhiasan dirinya. Ketika seorang dia ini meyakini bahwasanya dia adalah seorang dai, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka dia tidak akan ragu dan segan untuk belajar adab yang baik niku bagaimana. Sehingga kemanapun dia keluar berjalan, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim, bahkan dia bisa memberikan teladan bagi orang sekitarnya. Otomatis keteladanan kebaikan ini akan menarik magnet orang-orang yang soleh juga. Kan kita sering terjadi nggih. Kita tuh senangnya duduk dengan orang yang apa, Pak? Sefrekuensi, kan ngoten. Orang yang baik dikumpulkan dengan orang yang baik juga, ngoten nggih. Orang yang buruk dikumpulkan dengan orang yang buruk juga. Ada orang buruk nyempel dalam orang yang baik, mesti ra betah. Minggat baru kuwi. Waduh, kok iki kok gibahi wong wae iki. Wah, atau kebalikannya. Kok iki aku biasanya ngerasanya tonggo kok neng kene kok apik kabeh. Wah, dudungganku neng kene ya, pindah dia. Atau kebalikannya, kita biasanya dalam tema kebaikan, kemudian tiba-tiba dikumpulkan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ahli maksiat, akan muncul rasa tidak nyaman. Nah, jadi dari awal sudah apa? Terfilter. Dan inilah mengapa Imam Az-Zarnuji membuat kitab apa, Pak? Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, memasuki pada pasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fatihi, tentang keutamaan ilmu, kemudian pemahaman dan juga keutamaannya, hakikat ilmu, pemahaman dan juga keutamaannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.